Presiden Prabowo Subianto perintahkan Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk menindak tegas para pendemo yang melakukan tindakan anarkis. Pak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Jadi saya kira ini kami sampaikan agar masyarakat bisa menjadi lebih tenang, karena kami juga mendapatkan informasi terjadi kegelisahan di masyarakat, terjadi ketakutan, dan kami TNI Polri akan segera mengambil langkah di lapangan untuk segera memulihkan situasi keamanan. Ya, pemirsa, petugas PPSU mulai membersihkan sisa sampah yang berserakan di depan gedung DPR Jakarta pasca demo massa Sabtu malam. Petugas keamanan juga masih disiagakan di lokasi tersebut. Pasca demo massa, petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU diturunkan ke kawasan gedung DPR Jakarta. Mereka mulai menyingkirkan sisa sampah yang berserakan di sekitar gedung usai unjuk rasa Sabtu malam. Tak hanya sisa makanan, petugas PPSU juga mengangkut batu dan kayu yang diduga digunakan massa selama aksi bentrokan. Sementara arus lalu lintas di sekitar gedung DPR di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Kelora ditutup selama proses pembersihan berlangsung. Selain itu, petugas keamanan juga masih disiagakan di lokasi. Ya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari aksi di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, sudah ada rekan Henry Aprilia dan juru kamera Yudi Richard di lokasi. Henry, pasca aksi tadi malam, bagaimana kondisi di gedung parlemen hari ini? Kalau untuk terkait dengan kondisi terkini, Indra, sejauh ini kami pantau, kalau tadi sekiranya 30 menit lalu petugas kebersihan atau gabungan petugas kebersihan yang baru saja menyelesaikan melakukan pembersihan area ataupun clear area, mengangkut beberapa sisaan-sisaan sampah dari aksi demonstrasi yang terjadi sejak kemarin malam ataupun tepat di hari Sabtu tanggal kemarin begitu. Dan tentunya ini kalau kami lihat sekitaran gedung DPR RI, tepatnya di depan gedung DPR MPR Parlemen Senayan Jakarta, ini juga sudah mulai bersih, bahkan juga bisa dikatakan kondusif. Namun terkait dengan situasi lalu lintasnya tepatnya di Jalan Gatot Subroto ini masih ditutup total, bahkan juga masih dilakukan pengawasan ketat maksud kami oleh pihak pengamanan baik itu gabungan TNI Polri. Dan sampai sejauh ini pun kami juga tadi ketika akan masuk ke kawasan gedung DPR MPR RI juga kami melintas melalui pintu belakang, tepatnya di Jalan Gelora juga ini dilakukan penutupan total oleh pihak pengamanan baik itu dari TNI dan juga Polri untuk mengamankan situasi. Bahkan juga tadi kalau kami lihat beberapa kendaraan yang hendak melintas ini juga perlu mengkonfirmasi kepentingan apa untuk bisa melintas ke Jalan Gelora sendiri. Dan Indra, sedikitnya juru kamera kami ini Yudi Richard akan menunjukkan bagaimana kondisinya ini sudah cukup membaik dibandingkan dengan tadi pagi yang memang ini sekiranya 30 menit lalu ini sangat berantakan sekali, puing-puing sampah bahkan sisaan-sisaan daripada aksi demonstrasi tadi malam masih tersisakan. Bahkan Indra, ini mengingat kami juga awak media masih menggunakan pelindung ataupun masker, mengingat karena di kawasan ini juga ini masih tersisakan bekas-bekas ataupun adanya gas air mata yang dilemparkan kepada aksi massa, sehingga ini masih tersisakan rasa perih dan juga beberapa debu-debu yang juga cukup kotor sekali, sehingga ini yang perlu diawasi dan juga perlu dilakukan pembersihan secara cepat karena mengganggu adanya udara yang juga mengotorkan udara maksud kami, sehingga ini juga perlu dilakukan secara cepat oleh pihak petugas kebersihan. Tidak hanya itu Indra, dampaknya juga sejumlah kerusakan yang terlihat ini dari aksi demonstrasi yang terjadi, dan terutama ini juga beberapa vandalisme juga masih terus dilakukan pembersihan oleh pihak-pihak terkait untuk melakukan pengecatan ulang dan renovasi ulang beberapa
beberapa hal yang ada di sini yang mengalami kerusakan. Tidak hanya itu Indra, tentunya kami pun juga memantau arus lalu lintas di jalan tol dalam kota juga ini bisa dikatakan kondusif. Bahkan pengendara roda 4 juga bisa berjalan dengan lancar. Namun kembali kami sampaikan di Jalan Gatot Subroto ini masih lakukan pengamanan ketat dan penutupan arus lalu lintas secara total karena mengingat aksi demonstrasi yang terjadi tadi malam. Dan tentunya untuk saat ini pun Indra tidak adanya masa yang berdatangan untuk melakukan aksi demonstrasi di hari ini, begitu Indra. Kita akan terus pantau Indra bagaimana kondisi terkini ataupun kondisi hari ini berkaitan dengan aksi demonstrasi ataupun pasca demonstrasi yang terjadi di depan gedung DPR MPR Parlemen Senayan Jakarta. Indra. Henry, bisa Anda jelaskan situasi di sana pasca demo? Apakah masih ada pengamanan ekstra ataupun titik daripada pengamanan yang berada di DPR untuk dipastikan situasi sudah mulai kondusif di sana? Apakah Anda bisa jelaskan, Henry? Indra, berkaitan dengan situasinya karena mengingat informasi yang kami terima pun bahwa di titik kami melaporkan saat ini tepatnya di kawasan Senayan, Jakarta, ini merupakan titik zona merah atau tandanya masih dalam pengawasan ketat oleh pihak pengamanan. Karena baik itu di dalam maupun di luar dari sekitaran gedung DPR RI ini masih dilakukan pengawasan ketat dari pihak pengamanan baik itu TNI, gabungan TNI Polri yang terus melakukan pengamanan sejak kemarin ini tepatnya dari tanggal 28 sampai dengan saat ini. Karena mengingat sejumlah aksi demonstrasi kalau mengingat di hari kemarin juga di pagi hari sampai dengan siang hari ini dilakukan pengamanan ketat, namun di sore hari sampai dengan malam hari ternyata aksi massa pun tiba dan tentu ini menjadi satu pengawasan ketat dan juga menjadi satu himbauan juga tadi disampaikan oleh pihak pengamanan kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat kawasan Jakarta, terutama juga bagi masyarakat di luar Jakarta yang hendak berkunjung ke kawasan Jakarta untuk tetap berhati-hati karena mengingat sejumlah kawasan ataupun beberapa titik yang ada di kawasan Jakarta juga masih dalam pengawasan ketat pihak pengamanan yang tentunya bagi masyarakat maksud kami tetap berhati-hati dan tentunya yang terpenting adalah Indra tetap memperhatikan informasi-informasi yang akurat agar tidak terprovokasi dalam informasi-informasi yang tersebar. Indra, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Henry atas laporan Anda. Selamat bertugas ke Medan, hati-hati. Warga berdatangan ke lokasi kericuhan di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Jawa Timur. Warga Surabaya prihatin karena gedung dan seisinya ludes dibakar massa. Inilah kondisi Gedung Negara Gerahadi Surabaya di sisi barat yang terletak di Jalan Gubernur Suryo Surabaya yang dibakar massa pada Sabtu malam. Gedung hanya bersisa puing-puing dan reruntuhan atap karena isinya ludes terbakar. Gedung yang terbakar ini merupakan rumah dinas dan kantor Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Warga yang melintas berhenti sejenak di depan bangunan tersebut. Mereka mengaku prihatin atas tindakan anarkistis massa yang merugikan. Saya juga ikut prihatin karena Surabaya sudah bagus kayak gini, dirusak kayak gini. Prihatin Mbak ya? Seharusnya nggak ada terbakar seperti ini Mbak ya? Selama walaupun ramai kayak apa, nggak pernah Surabaya kayak gini. Baru kali, dulu tahun 98 nggak pernah ada kayak gini. Ramai dulu, tapi sekarang mulai berani Surabaya Pak. Iya. Warga juga berharap agar masa pendemo tetap menjaga lingkungan tetap kondusif. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.